Ya, pada pembahasan kali ini kita akan bicarakan tentang kapilaritas. Namun sebelum kita membicarakan tentang kapilaritas, perhatikan fenomena berikut ini. Ya. Namun sebelumnya sedikit kita mengulang tentang tegangan permukaan. Kemarin kan didefinisikan secara matematis saja gitu ya, bahwa tegangan permukaan adalah besarnya gaya yang bekerja pada sebuah permukaan tiap satuan panjang. Yang ingin saya tekankan di sini adalah kalau di situ ada permukaan, ada tegangan permukaan, maka di situ ada gaya. Nah, gaya inilah nanti yang akan membuat banyak hal pengaruhnya. Gaya inilah. Di mana ada gaya bisa menghasilkan pergerakan. Gaya akan menghasilkan gerakan, akan mempengaruhi gerakan. Oke. Ya. Sekarang kita lihat misalkan begini. Di sini kita lihat ada gelas. Gelas ini diisi ya cair warna kuning. Kemudian di sini ada kertas, ya seperti kertas biasa lah, kertas tipis itu. Maka kita lihat ketika di sini kertas ini menyentuh permukaan, maka permukaan ini ada tegangan permukaan, ada gaya. Gaya inilah yang nanti akan membuat zat cair yang ada sini merambat. Terus sambung menyambung akhirnya bisa sampai di gelas yang satunya. Demikian juga yang warna merah ini. Karena apa? Karena ini tadi ada kertas yang sebagai penghantar, sehingga zat cair bisa merambat ke sini. Mengapa merambat? Karena ada gaya. Mengapa ada gaya? Karena ada tegangan permukaan. Oke. Nah, dengan fenomena ini dapat juga kita pelajari di sini. Ini namanya pipa kapiler. Pipa kapiler itu pipa yang sempit. Kita lihat. Ini pipanya agak besar, semakin sempit. Kita lihat di sini, ketika dia pipanya itu besar, maka naiknya itu rendah. Nah, ya sekian ini. Tapi semakin sempit, dia semakin tinggi, semakin tinggi di sini. Semakin sempit, nah, semakin tinggi, semakin lagi juga, dan seterusnya ini. Ya, oke. Jadi ini yang kedua. Naiknya air di dalam sebuah pipa yang sempit, ya, atau pipa kapiler. Pipa sempit itu nama lainnya pipa kapiler. Nah, sumbu juga demikian juga. Sumbu dari ini kalau kita lihat, kita fenomena, kita sering ya, kalau kita menyalakan api, cari sumbu-sumbunya minyak. Nah, kenapa air dari minyak dari bawah nanti merambat melalui sumbu sampai ke atas, sehingga di sini bisa menyala. Nah, ini yang lebih fenomena luar biasa lagi. Mengapa air yang berasal di bawah membuat bagian atas tetap basah juga? Ini juga karena di dalamnya ada pembuluh-pembuluh kapiler, namanya pembuluh silem yang menghantarkan air atau mineral dari dalam tanah bisa naik ke atas. Oke, gitu. Nah, ini adalah fenomena yang mengilhami adanya kapilaritas. Sekali lagi, kenapa? Adanya tegangan permukaan menghasilkan gaya. Adanya gaya menghasilkan gerakan. Nanti berlaku hukum Newton. Oke. Mungkin ini sedikit bisa menambah pemahaman kita, termasuk mengapa tembok kok kadang-kadang basah di bagian atas. Ya, karena biasanya di tanahnya juga basah, air merambat dari tanah menuju tembok. Nah, peristiwa ini nanti berkaitan dengan kapilaritas. Apa itu kapilaritas? Adalah, kita lihat di sini, apa itu kapilaritas? Adalah maaf, ini salah satu saja. Kapilaritas adalah, ini kok dua, ini salah satu dicoret saja. Kapilaritas adalah fenomena. Ini tak hapus satu. Oke. Kapilaritas adalah fenomena
naik atau turunnya, ini naik atau turunnya permukaan zat cair dalam suatu pipa. Pipa kapiler, pipa dengan luas penampang yang sempit atau pipanya sempit. Naik atau turunnya permukaan dalam pipa dipengaruhi oleh gaya adhesi dan gaya kohesi pada air. Oke. Jadi kalau kita terangkan di sini, ya. Misalkan ada sebuah bejana. Bejana itu kita isi air lah. Jadi kita isi air. Kemudian di sini ada kaca kapiler, kaca yang dalamnya itu pembuluhnya sempit. Ya. Maka kalau kita perhatikan nanti persentuhan permukaan di dalam kaca ini. Ingat di sini ada permukaannya. Permukaan yang bersentuhan dengan panjang akan menghasilkan ada tegangan permukaan. Kembali ke ada tegangan permukaan bersentuhan dengan kaca. Kacanya panjangnya L, luas panjang permukaannya L. Kemudian dia akan menghasilkan gaya. Gaya ini yang membuat dia akan bergerak naik. Ya. Ini yang pertama kalau ini kita gambar A begitu. Nah, keterangannya pada gambar A ini mengapa begitu? Nah, di sini kan ada gaya adhesi dan kohesi. Adhesinya apa? Gaya adhesinya adalah antara dinding kaca dengan air. Nah, itu. Jadi gaya adhesinya itu di dalam kaca ini. Nah, karena gaya adhesi itu lebih besar. Nah, kalau gaya kohesinya, sebentar. Gaya kohesi antara apa? Air dengan air. Nah, sehingga di sini kita lihat karena gaya adhesinya itu lebih kuat daripada kohesinya, gaya yang menarik air pada kaca itu lebih kuat, maka menghasilkan di sini airnya akan bergerak naik. Jadi untuk kasus yang A terjadi karena gaya adhesi lebih besar dari gaya kohesi. Oke, kohesinya. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, mengapa ini yang kedua ini turun? Yang kedua ini turun karena dalamnya bukan air, tetapi ini air raksa. Air raksa. Kita tahu raksa adalah sebuah logam yang massa besarnya sangat tinggi dan berbentuk cair. Maka sama ini akan terjadi adhesi antara di sebagian ini permukaan apa ini tadi? Air raksa di dalam kaca dengan kohesinya raksa dengan raksa. Karena kohesinya raksa itu kuat sekali, yang B ini kasusnya gaya adhesinya tentu saja raksa dengan kaca ya lebih kecil daripada gaya kohesinya antara apa? Raksa dengan raksa. Nah, sehingga di sini nanti permukaan air akan turun. Di sini nanti permukaan raksa di dalam kaca akan turun. Nah, gini. Kalau yang ini tadi membawa dampak ke sini ya. Permukaan air, bukan raksa, ini air dalam kaca akan naik. Ini kita perhatikan di sini. Jadi kalau kita perhatikan, ini loh naiknya. Mana tadi? Ini loh naik yang pertama. Ini naik loh. Kemudian yang ini loh turunnya. Nah, ini loh permukaan ini. Oke, ini ya. Jadi kasusnya ini pipa kaca di dalam air, kalau ini pipa kaca di dalam kapiler. Ya.
Selanjutnya akan kita bicarakan berkaitan dengan yang namanya meniskus. Meniskus merupakan peristiwa melengkungnya permukaan zat cair karena pengaruh gaya adhesi dan kohesi antara zat cair dengan dinding yang bersentuhan. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat di sini gambarnya, kita lihat di sini ya, di mana meniskusnya itu. Nah, meniskus adalah peristiwa melengkungnya. Jadi kalau kita gambar ulang di sini, kita copy saja. Kita gambar ulang di sini. Di mana peristiwa meniskusnya ini? Nah, kita lihat. Coba kita kasih tanda ini. Nah, kita lihat di sini. Kalau permukaan air di dalam kaca itu kita lihat di sini melengkungnya ini peristiwa melengkungnya nih. Nah, ini melengkungnya nih. Nah, ini. Iya. Ini air ya. Ini terjelaskan ini air. Nah, ini air. Ini air. Maka melengkungnya itu ke bawah. Nah, gini. Ini namanya meniskus cekung. Melengkungnya itu ke bawah. Nah, tetapi kalau yang di dalam kaca itu adalah raksa, misalkan ini raksa logam, maka permukaan raksa itu akan bergerak, melengkungnya naik begini. Nah, gini. Ini namanya meniskus cembung. Nah, ini meniskus cembung. Nah, itu. Jadi meniskus adalah peristiwa melengkungnya permukaan air karena dipengaruhi oleh persentuhan antara zat cair dengan dinding. Itu. Kemudian di dalam peristiwa meniskus ini ada besaran baru di dalam fisika yang namanya sudut kontak. Sudut kontak adalah sudut yang dibentuk permukaan zat cair dengan permukaan dinding kapilernya atau permukaan dindingnya, begitu saja. Jadi kalau kita lihat di sini tadi, kita ulang gambarnya dengan yang ini. Jadi tadi kan ini melengkung. Nah, melengkungnya ini kita gambar ulang. Melengkungnya ini. Nah, ini misalkan ini. Nah, di bagian dinding ini kan ketemu nanti. Nah, kalau ini kita perpanjang yang ini tadi. Nah, ini. Jadi kalau kita perpanjang nanti ada permukaan ini, kalau ini permukaan yang ini kita perpanjang, kalau misalkan sama dengan ini gitu. Maaf. Sama dengan ini. Nah, misalkan inilah. Nah, misalkan begini kita perpanjang begini. Nah, kita lihat, atau kalau yang ini kita perpanjang di sini. Nah, di sini, nah, misalkan begitu. Nah, maka muncullah ini sudut yang dibentuk antara permukaan, antara permukaan ini, kalau ini permukaan perpanjangan dari permukaan fluida dengan dindingnya ini. Nah, ini. Kalau itu yang ini, kalau ini yang ini. Iya. Maaf, ini tadi warnanya biru ya. Iya. Nah, mana itu sudut kontak? Sudut kontak itu yang ini lah. Nah, ini tadi. Ya, sudut yang dibentuk oleh ini tadi permukaan ya cair yang bersentuhan dengan dinding. Ini sudut kontaknya itu. Kalau saya perbesar di sini, sudut kontaknya itu di sini. Nah, ini sudut kontaknya itu. Sudut kontak. Kalau ini sudut kontaknya yang ini. Nah, ini sudutnya. Nah, ini kalau ini sekian, ini sudutnya. Oh, ini sudut kontaknya. Ya, sudut kontaknya itu. Itu ya, jadi itu sudut kontaknya ada di situ. Nah, kita lihat. Nah, sudut kontaknya itu. Nah, di mana atau seberapa besar sudut kontak itu bekerja, nanti kita ikuti. Ya, kembali seberapa besar sudut kontak itu bekerja. Sekarang kita lihat di sini. Jadi, ketika di sini ada tegangan permukaan, nah, tadi sudah dibahas ya. Ketika di situ ada tegangan permukaan, maka di situ tentu saja akan muncul gaya. Gaya yang membuat ini, kalau pada bagian ini gaya yang membuat permukaan ini menjadi naik.
Nah, naiknya permukaan itu kan menjadi naiknya seberapa tinggi kalau dalam pipa kapiler. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau di sini tegangan permukaannya di sini, kita perpanjang, kita lihat di sini. Tegangan permukaan akan menghasilkan gaya. Di mana ada tegangan permukaan akan menghasilkan gaya. Jadi di mana ada tegangan permukaan akan menghasilkan gaya. Nah, sekarang yang menyebabkan zat cair bergerak naiknya itu kan ke atas, naikkan ke atas. Ya. Naikkan ke atas. Nah, kalau naik ke atas, berarti gaya-gaya yang diperhitungkan adalah gaya-gaya yang naik ke sini. Nah, yang naik ke sini. Nah, jadi gaya-gaya yang diperhitungkan adalah gaya yang bergerak arahnya naik. Nah, ini naik ke atas ini. Nah, sehingga kalau kita mainkan di sini, anggap saja ini namanya gaya pada sumbu Y. Nah, di sini nanti ada gaya pada sumbu Y. Kemana ini? Nah, ini gaya yang ke sini. Nah, ini gaya nanti yang menyebabkan dia itu bergerak naik itu adalah itu. Yang menyebabkan dia bergerak naik itu. Nah, oke. Nah, sementara gayanya di sini mestinya gaya pada dinding ini. Nah, anggap saja ini gaya pada sumbu Y lah, gitulah. Nah, sehingga perlu ada penguraian gaya F ini terhadap gaya sumbu pada sumbu Y. Jadi sekali lagi kita ulangi. Jadi karena permukaan ini membentuk sudut kontak tertentu, maka tegangan permukaan menghasilkan gaya, sedangkan gaya nanti yang diperhitungkan adalah gaya yang arahnya naik, karena nanti yang akan mengangkat air itu arahnya naik pada sumbu Y, sehingga di sini besarnya gayanya nanti yang digunakan adalah gaya pada sumbu Y. Nah, kalau kita masih ingat bahwa yang namanya tegangan permukaan adalah gaya tiap satuan panjang. Tapi karena yang mau digunakan adalah gaya pada sumbu Y, maka tegangan permukaannya juga pada sumbu Y. Sehingga gamma Y sama dengan Fy dibagi L. Atau untuk mencari Fy-nya adalah gamma Y dikali L. Tegangan permukaan Y dikali L. Sementara tadi dihitung bahwa tegangan permukaan Y adalah gamma cos theta. Sehingga ini bisa ganti menjadi gamma cos theta dikali L. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa pipa kapiler itu kan berbentuk lingkaran. Pipanya di dalamnya ini. Jadi kalau kita lihat di sini, pipa di dalam pipa kapiler kan berbentuk ini. Jadi kalau kita lihat di sini nanti, nah di sini kan pipanya itu kan, maaf. Nah, pipa ini kan berbentuk lingkaran gini. Jadi pipanya kan berbentuk lingkaran begini. Nah, kalau pipanya berbentuk lingkaran, tentu saja, nah kita lihat di sini. Nah, dia juga mempunyai jari-jari. Nah, sekarang kita lihat ini. Andai kata jari-jarinya itu R ini, kita lihat. Maka di sini kan ada faktor L tadi. Ya, yang L tadi loh, L ini. Adalah seberapa panjang bersentuhan permukaan dengan dinding. Nah, dia kan bersentuhannya kan di dinding luar sini. Maka di sini L-nya ini ya sepanjang ini. Jadi kita lanjutkan, pipa kapiler berbentuk lingkaran dengan jari-jari R. Sehingga panjangnya permukaan air yang bersentuhan dengan dinding adalah L sama dengan 2pi R. Bersentuhannya kan di dinding ini nanti. Nah, sehingga gaya yang menyebabkan air naik dalam pipa tadi dirumuskan Fy sama dengan gamma cos theta dikali L, sehingga jadi gamma cos theta dikali 2pi R, karena L-nya tadi ini sama dengan 2pi R. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa besar naiknya air di dalam pipa? Kita ilustrasikan begini, yang ini. Jadi ini pipanya kita lihat di sini. Nah, maka nanti air itu akan naik di sini, di dalam ini. Nah, naiknya itu kan anggap saja setinggi ini. Nah, ini adalah naiknya. Nah, naiknya zat cair di dalam pipa ini. Nah, di tinggi ini. Nah, pertanyaannya berapa tingginya ini? Nah, kalau kita lihat ini tingginya ini adalah H. Anggap saja ini H, tingginya ini ya, tingginya H. Maka mestinya kalau saya gambar terpisah di sini, anggap saja ini air yang naik tadi, yang bisa dibawa naik. Kenapa dibawa naik? Karena adanya ditarik oleh gaya Y tadi. Nah, ini akan berhenti kalau air yang ditarik itu beratnya sama dengan
W. Jadi di sini otomatis air di dalam pipa itu akan berhenti jika beratnya air sudah sama dengan gaya yang mengangkat atau Fy ini tadi. Ini berlaku hukum Newton. Nah, ini. Jadi ini dasarnya. Otomatis akan berhenti jika ini sudah berlaku. Nah, ini dasar hukumnya. Hukum Newton. Nah, tadi kita sebutkan gaya Y tadi adalah di sini sudah yang ini pada bagian ini gamma cos theta 2πr. Kita tuliskan gamma cos theta 2r sama dengan ya, yang ini gamma cos theta 2r sama dengan berat air. Berat adalah massa kali gravitasi. Massa apa? Massa air yang berada di dalam ini tadi. Nah, massa air sehingga massa adalah massa jenis dikali volume. Nah, sekarang volumenya berapa yang naik di dalam ini? Berarti luas alas dikali tinggi. Luas alas adalah πr kuadrat, tinggi adalah H, menjadi rumus. Besarnya berat air yang di dalam pipa adalah ρ dikali πr kuadrat dikali H dikali G. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, gitu. Sehingga ini menjadi 2 gamma cos theta 2πr sama dengan ρ πr kuadrat dikali H dikali G. Agak rumit ya? Santai saja. Nah, kemudian seberapa tinggi naiknya? Hanya yang dicari kan hanya. Oke, berarti kita berarti yang di sini berarti ini tetap gamma cos theta 2πr ini, hanya yang ini dipindah ruaskan. Nah, yang ini dipindah ruas. Sehingga bagian yang ini nanti akan menjadi pindah ruas. Mana itu? Nah, di sini ini pindah ruas. Ini pindah ruas, ini menjadi begini. H sama dengan gamma cos theta 2πr dikali. Nah, baru kita sederhanakan. Oke. Gimana saudara? Kita lihat saja. Bagian ini. Ini ada R, ini kita coret. Ini dengan ini ya, coret. Oke. Terus ini ada P. Ini kita coret dengan P. Nah, ada ya. Sehingga ini duanya kita bisa majukan ke sini menjadi 2 gamma cos theta, ini tinggal menjadi ρ r g. Nah, itu. Nah, jadi ini tinggal ρ r g. Namun biasanya pengurutannya adalah sesuai abjad, sehingga biasanya ditulis menjadi H sama dengan 2 gamma cos theta dibagi ρ g r. Jadi ini besarnya naiknya zat cair di dalam pipa kapiler adalah sebesar 2 gamma cos theta dibagi ρ gr, di mana gamma adalah tegangan permukaan, satuannya Newton per meter persegi, theta adalah sudut kontak, kemudian ρ adalah massa jenis fluida, r adalah jari-jari pipa kapiler, dan g adalah percepatan gravitasi. Oke, semoga ini membawa pemahaman kita bersama, walaupun sudah cukup panjang. Maka kita bisa menyimpulkan pada materi tegangan permukaan ini membawa dampak pada kapilaritas. Moga-moga ini menjadi paham bersama tentang materi ini. Ya, terima kasih.